Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara semua? Semoga sehat walafiat. Kita akan bicarakan tentang kuasa, tuna kuasa, dan keterbatasan kekuasaan. Saudara, sebaik-baik cerita itu adalah cerita dari kitab suci. Ada cerita di kitab suci tentang kuasa, tuna kuasa, dan keterbatasan kekuasaan. Seorang yang berkuasa pada suatu saat akan menjadi tuna kuasa pada saat yang lain, lalu mati. Bahkan bisa langsung mati saat berkuasa. Namrud, Fir'aun adalah diantaranya. Suatu bangsa bisa berkuasa atas bangsa dan atau bangsa-bangsa lain, lalu tuna kuasa, dan kemudian bisa bahkan musnah dari sejarah. Spanyol, Ottoman, Qing, Perancis, dan Rusia adalah beberapa contoh. Ada pula contoh lain seperti Persia dan Rumia. Bangsa-bangsa tersebut bertahan, berkuasa, lalu kemudian runtuh beberapa di antaranya. Amerika dianggap lahir tahun 1776, lalu pada 2021 masih bertahan. Uni Soviet lahir 1922, lalu dianggap selesai pada 1991. Dilanjutkan kemudian oleh Rusia. Pada 2021 masih bertahan. Inggris dimulai kira-kira pada abad ke-19, kemudian silih berganti kekuasaannya dan sekarang masih bertahan. Kekuasaan kaum muslim itu bisa disebut dimulai sejak Piagam Madinah, yaitu sekitar tahun 622, mengalami perjalanan sejarah hingga kemudian dianggap mundur pada 1924. Lalu diperkirakan akan maju lagi. Apakah kemudian matahari akan terbit lagi di timur atau akan terbit tetap dari barat? Ada bangsa-bangsa atau bangsa yang mulai muncul dalam panggung sejarah, tapi belum teruji secara kuat, belum teruji dengan ujian-ujian yang kuat, hanya ujian yang ringan-ringan saja dan kecil-kecil saja. Kita akan dan sedang berada dalam sejarah dan menjadi bagian dari sejarah itu. Ketika seseorang berkuasa, itu kita mengetahui mesti ada orang-orang yang di sisinya. Misalnya orang yang di sisinya itu adalah pemimpin pemerintahan. Pemimpin ini mengetahui ilmu-ilmu dan dalil-dalil. Ia bisa memutar-mutar lidah untuk membenarkan penguasa. Ia juga bisa misalnya menuding-nuding gitu ya, orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Pemuka ini menjual akhirat demi dunia. Di sisi kedua itu ada orang-orang kaya, sangat banyak harta kekayaannya. Ia menjadi penopang kekuasaan. Ia menjadi pemelihara penguasa, atau mungkin juga ia dipelihara oleh penguasa untuk memperbanyak harta. Bagi penguasa, ia akan menambah kekuasaannya.
ia juga tidak akan puas dengan dahaganya yang terus-menerus akan harta. Ada lagi saudara yang disebut pendengung, penujum, atau tukang-tukang sihir. Ya. Kelompok ini adalah bagian dari kekuasaan. Mereka dipelihara penguasa dan atau dipelihara oleh uang orang-orang kaya. Mereka juga mempunyai akses langsung dekat dengan penguasa karena setia membantu kekuasaan. Nah, saudara, ketika seseorang berkuasa, itu wadyabala bersenjata, semuanya berada di dalam genggaman tangannya. Ya, penguasa ini setiap saat misalnya bisa menangkap, bisa membunuh rakyat penentangnya. Nasib rakyat dikiranya ada di tangannya. Rakyat yang berpotensi menjadi penentang dibunuh. Kebijakannya bahkan didasarkan oleh ramalan-ramalan. Bayi-bayi laki-laki misalnya diburu untuk hendak dibunuh karena diramalkan akan menjadi lawannya yang tangguh yang menyebabkan kekuasaannya runtuh. Ibnu Khaldun yang hidup sekitar 1332 sampai 1406, seorang sosiolog terkemuka, berpendapat bahwa peradaban itu adalah seperti makhluk hidup yang memiliki umur. Ia bermula dari fase kelahiran, remaja, menua, lalu pada akhirnya akan mati. Dalam Al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa jatuhnya sebuah negara itu utamanya disebabkan oleh tirani dan kezaliman penguasa. Perbuatan fasik individu masyarakat itu tidak akan langsung menyebabkan hancurnya peradaban jika dibandingkan dengan perbuatan tirani penguasa. Ada kalanya perbuatan fasik bisa menyebabkan runtuhnya peradaban jika pelakunya itu adalah penguasa negara yang tidak terjamah hukum. Kemudian saudara, ada artikel yang mengikuti pandangan Ibnu Khaldun bahwa ada 5 faktor keruntuhan peradaban. Yang pertama itu adalah adanya kezaliman atau ketidakadilan berupa kesenjangan antara orang-orang miskin dengan orang-orang kaya yang terlalu lebar. Yang kedua itu adalah penindasan dari kelompok yang kuat kepada kelompok lemah. Terus yang ketiga itu adalah imoralitas para pemimpin. Yang keempat itu adalah ketertutupan pemimpin. Pemimpin menolak untuk dikritik, tidak mau untuk dinasihati. Dan yang kelima itu adalah adanya bencana besar, misalnya bencana alam atau bencana yang non alam. Nah, saudara, dalam artikel yang lain, jatuhnya peradaban itu menurut Ibnu Khaldun disebabkan oleh faktor-faktor. Yang pertama itu adalah imoralitas penguasa. Yang kedua itu penindasan penguasa dan kezaliman atau ketidakadilan. Terus yang ketiga itu despotisme atau kezaliman. Ya. Yang keempat itu orientasi kemewahan masyarakat. Masyarakat itu yang dikejar-kejar itu hanya kemewahan.
Terus yang kelima itu egoisme, yang keenam itu oportunisme, yang ketujuh itu penarikan pajak secara berlebihan. Terus yang ke-8 itu keikutsertaan penguasa dalam kegiatan ekonomi rakyat, atau campur tangan penguasa yang sangat berlebihan dalam kegiatan ekonomi rakyat. Terus yang ke-9 itu rendahnya komitmen rakyat terhadap agama. Dan yang ke-10 itu penggunaan pena dan pedang secara tidak tepat. Saya kira kita bisa menelaah apakah di suatu negeri telah memenuhi syarat untuk kejatuhan peradaban, untuk jatuhnya peradaban di negeri tersebut. Nah, menurut pendapat saya, saudara, kehancuran peradaban ya, itu disebabkan oleh kedurhakaan. Saya ulangi, kehancuran peradaban itu disebabkan oleh kedurhakaan. Kedurhakaan dari siapa? Kedurhakaan dari orang-orang yang hidup mewah di suatu negeri. Kemewahannya diperoleh secara durhaka atau dari kedurhakaan, dan kehidupan mewahnya itu juga digunakan untuk kedurhakaan. Kira-kira saudara, bagaimana di tengah kehidupan yang demikian? Atau kalau misalnya kita berada di era Firaun dan Musa alaihissalam, apakah kita akan menjadi pendukung Firaun dengan segala kemewahan dan kemegahannya, ataukah kita akan menjadi pengikut Musa alaihissalam? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.